Pemerintah juga telah menetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November tersebut sebagai hari libur nasional. Sekali lagi jangan golput. Pilkada serentak 2024 akan berlangsung besok, Rabu, 27 November 2024. Pemerintah sudah menetapkan bahwa hari pencoblosan tersebut menjadi hari libur nasional. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan mengajak dan mengingatkan masyarakat tidak golput. Mereka berhak memilih sesuai hati nurani. Sekali lagi pemerintah menyampaikan, Rabu tanggal 27 November 2024 adalah merupakan tahapan pencoblosan pemungutan suara. Pemerintah juga telah menetapkan Rabu tanggal 27 November tersebut sebagai hari libur nasional. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif datang ke TPS. Pejabat yang pernah bertugas sebagai Kepala Badan Intelijen Negara BIN itu menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2024 sudah disusun dan direncanakan sejak jauh hari. Maka masyarakat dan para pemilik hak suara harus bisa menikmati pesta demokrasi tersebut. Mereka tidak perlu cemas, khawatir, atau takut datang ke TPS. Pemerintah dan aparat keamanan memastikan pemilu berjalan damai. Mari kita wujudkan pilkada yang aman, damai, dan kemudian jujur adil. Silakan gunakan hak suara masing-masing. Sebaik-baiknya, sekali lagi jangan golput, demi menentukan pemimpin-pemimpin daerah kita, demi masa depan daerah kita masing-masing, kata Budi Gunawan. Dia pun mengingatkan agar semua pihak tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip persatuan dan keutuhan bangsa. Jangan sampai pilkada serentak yang merupakan pesta demokrasi malah disalahgunakan. Tetap jaga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara ini, mari kita wujudkan pilkada serentak yang sejuk, damai, dan jujur adil. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik Keamanan beserta jajaran dalam hal ini adalah TNI, Polri, dan Kemendagri, dan yang tergabung di dalam Des Pilkada serentak beserta KPU telah melakukan koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengecekan kesiapan akhir pelaksanaan tahap pencoblosan Pilkada serentak tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal atau pada hari Rabu tanggal 27 November adalah merupakan momentum yang sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara kita, sekaligus untuk menegaskan komitmen kita bersama di dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati. Kita berharap Pilkada serentak tahun 2024 kali ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, yang amanah, dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan di berbagai wilayah di Indonesia. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana
ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. KPU dan Bawaslu serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, terus secara intens melakukan sinergi kerjasama untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil. Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas dari seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai dengan tingkat desa. Terlebih hal ini telah dikuatkan oleh keputusan MK nomor 136 PUU 12 Romawi 2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral. Nah, oleh karenanya Kemenko Polhukam selaku penanggung jawab Pilkada beserta Mendagri bersama TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah mengkoordinasikan untuk memastikan stabilitas keamanan dan politik dengan menangani setiap potensi gangguan dan potensi ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Oleh karenanya pada hari ini jajaran Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua KPU dan seluruh jajaran daripada Des Pilkada serentak ini untuk memastikan kembali kesiapan akhir untuk masuk di tahap pencoblosan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami mengajak dan mengimbau, mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih, hak suara, jangan golput gitu. Karena hari Rabu tanggal 27 November ini sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan untuk memilih para pemimpin-pemimpin dan masa depan di daerahnya masing-masing. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, namun yang terpenting adalah menjaga persatuan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Kita semua bersaudara, mari kita wujudkan Pilkada serentak yang sejuk dan damai. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kalau dari Ketua KPU mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Terima kasih Pak Menko, teman-teman media yang saya hormati. Pada siang sore hari ini kami dari KPU Republik Indonesia secara lengkap memang melakukan koordinasi dan juga audiensi ke Menko Polhukam kaitannya dengan memastikan persiapan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara pemilihan serentak 2024. Pada kesempatan yang baik ini, KPU perlu menyampaikan bahwa secara teknis kami telah menyiapkan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024 yang nanti akan kita laksanakan Rabu 27 November 2024 di 37 provinsi, 14 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami ingin menyampaikan ada 103 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota, dengan total pasangan calon 1.557 paslon. Terkait pemilihan dengan satu paslon atau calon tunggal, terdapat 37 paslon, satu paslon gubernur dan wakil gubernur, dan 31 paslon bupati dan wakil bupati, serta 5 paslon wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan daftar pemilih tetap nasional, sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, dengan komposisi 101.654.993 atau 49,91% laki-laki dan 102.11.361 atau 50,9% perempuan, yang nanti akan menggunakan hak pilih di 435.296.000 TPS. Berdasarkan DPT tersebut terdapat 52.318.841 atau 25,69% Gen Z atau 67 dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial. Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X, dan juga 25.799.756 atau 12,67% baby boomer, dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34% pre-boomer. Sementara itu untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01%. Sedangkan untuk pemilih disabilitas totalnya 951.812 atau 0,47%. Teman-teman sekalian, KPU juga telah menerbitkan peraturan KPU nomor 17 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada saat pilkada nanti, dan juga KPU sudah menerbitkan keputusan nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk selanjutnya, untuk mendukung proses rekapitulasi suara, KPU juga telah menyiapkan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap dengan beberapa perbaikan, dengan beberapa pengembangan yang kami siapkan dalam pilkada ini. Sirekap adalah alat bantu yang kami siapkan untuk para pihak lebih cepat mengetahui hasil suara dan rekapitulasi perolehan suara. Sistem informasi ini terdiri dari 3 aplikasi dengan fungsi sebagai berikut. Pertama, Sirekap Mobile sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Kedua, Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU atau KIP Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi atau KIP Aceh dalam pelaksanaan rekap penghitungan perolehan suara. Dan ketiga, Sirekap Info Publik sebagai sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara dan proses rekap hasil penghitungan perolehan suara kepada masyarakat luas. Sebagai bentuk kesiapan sumber daya manusia penyelenggara Pilkada serentak 2024, kami ingin menyampaikan KPU memiliki unsur 7 anggota KPU
di tingkat nasional, tingkat pusat, dan 950 orang Sekretariat Jenderal, 208 anggota KPU Provinsi, 2.328 anggota Sekretariat KPU Provinsi di 38 provinsi, 2.570 anggota KPU Kabupaten Kota, dan 12.601 orang Sekretariat KPU Kabupaten Kota di 514 kabupaten kota, 36.375 orang BPK dan 21.825 orang Sekretariat BPK di 7.275 kecamatan. Kemudian kita juga punya 251-265 orang TPS dan 251-265 orang Sekretariat TPS di 83755 desa kelurahan, serta 3.047.072 orang KPPS dan 870.592 petugas ketertiban di 435296 TPS. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga melaksanakan pelantikan dan BIMTEK sudah kami lakukan semua. Sampai hari ini sudah siap semua, dan berdasarkan monitoring logistik per 24 November pukul 17.00 WIB, surat suara Pilgub yang dibutuhkan sebanyak 206.9.450 lembar telah terpenuhi sebanyak 99,99%, sedangkan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sudah terpenuhi sebanyak 201.539.680 lembar atau sebesar 99,79%. Atas kekurangan tersebut saat ini sedang dalam proses pemenuhan, insya Allah sekarang sudah selesai. Kemudian dari total kotak suara juga demikian, telah terpacking 83669 atau 98,39% dan telah dilakukan distribusi ke BPK. Dari total kotak suara yang telah distribusi, telah diterima BPK sebanyak 47,92%. Jadi hari ini dari BPK, besok BPK ke desa dan distribusi ke TPS, dan besok juga akan dibuat TPS untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara di 27 November atau hari Rabu. Bapak Presiden juga sudah menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 berkaitan dengan hari pemungutan suara sebagai hari pemungutan suara di Pilkada sebagai hari libur nasional. Oleh karena itu, kami dari KPU Republik Indonesia berharap masyarakat, teman pemilih sekalian datang ke TPS dengan situasi riang gembiraan, menjaga situasi yang kondusif dan juga menghormati pilihan-pilihan yang berbeda dari masyarakat, sehingga kita bisa menjaga situasi hari H 27 November nanti pilkada kita berjalan dengan jurdil, berjalan dengan luber dan juga berintegritas dan juga berlangsung dengan damai. Dan pada saatnya kita semua menghasilkan atau mendapatkan hasil pilkada orang-orang atau pemimpin yang berkualitas yang menjalankan amanah sebagaimana pilihan masyarakat, pilihan pemilih pada hari pilkada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat ikan bagus ya, yang tetap makin bagus. Rekan-rekan media sekalian, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan oleh pemerintah melalui Des Pilkada serentak tahun 2024. Dalam kesempatan ini, sekali lagi pemerintah menyampaikan hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 adalah merupakan tahap pencoblosan pemungutan suara. Pemerintah juga telah menetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November tersebut sebagai hari libur nasional. Oleh karenanya,
sekali lagi kami seluruhnya menghimbau dan mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, datang ke TPS, ikut mensukseskan dengan mencoblos pilihannya masing-masing. Mari kita wujudkan pilkada yang aman, damai, kemudian jurdil. Silakan gunakan hak suara kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi jangan golput guna memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin daerah kita demi masa depan daerah kita masing-masing. Tetap jaga persatuan dan jaga keutuhan bangsa dan negara ini. Mari kita wujudkan pilkada serentak yang sejuk, yang damai dan jurdil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, saudara. Kita pegang ini dulu ya, saudara. Kami izin sampai dari Jawa Timur tadi beberapa hal terkait dengan kesiapan pilkada ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU bahwa logistiknya itu sudah nyaris selesai semua. Terkait logistik pilkada ini, khusus untuk distribusinya sejauh ini sudah sampai mana, karena ada beberapa yang memang masih di perjalanan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan usulan DPR beberapa waktu lalu disampaikan bahwa KPU nantinya diusulkan untuk menjadi lembaga ad hoc. Itu menurut Pak Menko bagaimana? Terima kasih. Nyambung Pak pertanyaannya. Tadi dua pertanyaan yang terkait dengan wacana perubahan KPU menjadi badan ad hoc. Saya mencoba menjawab. Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin kita capai. Oleh karenanya memang penting untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada perubahan KPU tersebut terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan yang bebas dan aktif. Oleh karenanya diskusi secara terbuka maupun masukan dari berbagai pihak elemen masyarakat ini penting untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan. Kalau terkait distribusi logistik, silakan dari tapi saya bagiannya Pak. Baik, terima kasih Pak Menko. Perlu kami sampaikan, posisi logistik sekarang sudah bergerak dari gudang-gudang KPU kabupaten kota seluruh Indonesia di 545 kabupaten yang menyelenggarkan pilkada. Positioningnya sekarang sudah ada di gudang PPK di kecamatan, dan posisi saat ini sudah bergerak ke desa. Artinya posisinya sekarang seluruh pergerakan logistik menuju desa. Dan besok tanggal 26 November 2024 PPS yang ada di tingkat desa tersebut bergerak menuju ke tempat pemungutan suara. Di Bapak sekalian perlu kami jelaskan bahwa besok tertanggal 26 November 2024 seluruh petugas KPPS sudah mendirikan tempat pemungutan suara. Maka disitulah nanti PPS mengirim logistik ke tempat pemungutan suara. Jadi kami memastikan agar tidak terjadi keterlambatan logistik secara nasional. Kami memantau di tingkat KPU RI melalui KPU provinsi bahwa menjamin untuk tanggal 26 logistik sudah harus bergerak sampai di tingkat TPS, sehingga pilkada serentak 2024 ini bisa tepat
waktu. Begitu ya untuk soal positioning distribusi logistik sampai hari ini, dan besok masih akan tetap berlanjut dari tingkat desa menuju tempat pemungutan suara, setidaknya sore hari sampai nanti maksimal malam hari lah itu sudah nyampe, dan paginya tepat tanggal 27 November pukul 7.00 tempat pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024 sudah bisa dibuka dan ditutup pukul 13.00. Demikian yang bisa kami jelaskan untuk soal positioning logistik secara nasional. Terima kasih. Untuk masalah logistik, yang terakhir dengan bantuan dari Satgas TNI, distribusi di Nabire pun sudah bisa terlaksana, artinya semua sudah siap, dan pemerintah sudah secara awal mendukung kesiapan daripada KPU. Kesimpulan rapat hari ini siap untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang atau lusa. Silakan. Terima kasih Bapak, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya ada dua Pak. Pertama terkait kesiapan. Yang soal ini Pak, ini apa namanya, kan kemarin sempat di monitor beberapa daerah rawan gitu ya Pak untuk pilkada, dan jika kita bicara soal worst case scenario nih Pak, ada misalkan beberapa daerah yang secara serentak juga kerusuhannya itu terjadi berbarengan, bagaimana kesiapan aparat penegak hukum kita TNI Polri dalam mengantisipasi kerusuhan, potensi kerusuhan yang berlangsung secara serentak juga Pak. Dan yang kedua soal kesiapan distribusi logistik, lagi-lagi Pak, apakah ada jaminan kalau untuk ke daerah-daerah yang bencana gitu Pak, dan kita tahu sekarang kan juga cuacanya juga sedang tidak baik gitu Pak, apakah juga akan bisa tepat waktu sampai ke mereka sehingga masyarakat itu punya hak pilih juga nanti saat tanggal 20 November. Terakhir ini Pak, soal mungkin pertanyaannya bisa Bapak respon atau mungkin pihak KPU soal OTT salah satu paslon di Bengkulu Pak, itu dia jika menyalonkan tetap maju mencalonkan diri, apakah pencalonannya sah, dan jika terpilih nanti apakah juga itu akan sah juga Pak? Terima kasih. Terkait dengan kesiapan dari hasil rapat koordinasi pada hari ini, memang ada beberapa wilayah yang terkendala dengan potensi ancaman di bidang bencana, khususnya banjir, karena ini musim hujan yang cukup tinggi. Prediksi BMKG itu sampai bulan Februari. Ada beberapa wilayah di Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur, termasuk Kalimantan Tengah, yang mengalami banjir bandang, dan ini memerlukan beberapa pergeseran titik TPS dan sebagainya. Kalau yang menyangkut logistik tadi sudah disampaikan, intinya semua sudah siap. Tinggal mendorong itu ada tahapannya. Tadi dari Pak Togam itu sudah menyampaikan bahwa besok itu akan didorong di tingkat desa, kemudian setelah TPS jadi malamnya langsung didorong ke TPS. Hal lain yang terkait dengan masalah kontingensi, Polri telah menggelar kekuatan sebanyak 180.000 personel, untuk TNI 169.000, yang semua sudah siap, termasuk baik itu deploy maupun kekuatan cadangan. Ada beberapa titik-titik kritis yang kami tidak bisa sebutkan di sini, itu sudah dipetakan, dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan gladi posko, termasuk juga sistem kota dan sebagainya. Intinya semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya pilkada serentak. Saya rasa cukup ya. Yang terakhir Pak, Bengkulu Pak. Bengkulu ini kan terkait dengan OTT yang dilaksanakan oleh KPK. Jadi kalau secara teknis, langkah penyidikan penegakan hukum tidak pidana korupsi yang dilakukan KPK, silahkan itu bisa ditanyakan pada KPK. Tapi intinya kita kan harus menghormati ya, menghormati
langkah-langkah hukum dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah KPK. Mengenai proses hukum dan sebagainya silakan kita akan ke sana. Terkait dengan status, silakan dari KPU bisa menjawab. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan kasus yang terakhir, pada dasarnya merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada. Secara normatif kami ingin menyampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih ditetapkan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlangsung hukum tetap, pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik atau wakil gubernur saat ini juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum ya, bukan di KPU. Adapun dalam pelaksananya di pungut itu KPU mengatur di PKPU 17 tahun 2024 yang berkaitan dengan unsura pasal 16 ayat 1 dan 2 juga pasal 36 ayat 3 mengatur bahwa apabila salah satu pasangan calon dalam jangka waktu 29 hari jika sudah saya mepet sebelum pemungutan suara ditetapkan sebagai terpidana, maka KPU Kabupaten Kota memberitahu kondisi calon tersebut kepada KPPS. Menjadi apa? Handicap atau permasalahan yang harus kita tuntaskan. Terasa cukup ya? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.